Jokowi dianggap sebagai orang baik yang merakyat. Ia mengembalikan semua harapan pemilihnya. 10 tahun lalu, 22 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang pemilihan presiden dengan perolehan 53,15% suara. Latar belakang Jokowi sebagai pengusaha mebel kecil membuat slogan kampanye "Jokowi adalah kita" membius mayoritas pemilih Indonesia. Ia bukan bagian dari elit lama yang korup dan berjalak dengan orang kebanyakan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin ia angkat menjadi calon wakil presiden untuk merangkul pemilih Islam. Ma'ruf adalah tokoh penting dalam demonstrasi besar menentang Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Para pemilih lagi-lagi terpincut janji kampanye Jokowi yang tak akan ragu-ragu mengeksekusi semua program periode pertama di masa kedua. Rupanya sikap tak ragu-ragu itu adalah usaha Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur dan menaikkan investasi yang menjadi cita-citanya sejak awal dan paradigmanya memajukan Indonesia. Sejak dilantik untuk periode kedua, ia menegaskan tak memprioritaskan penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan karena keduanya menghambat investasi. Hambatan lain adalah independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyebut KPK membuat pembangunan mandek. Dengan konsolidasi partai yang terbentuk di periode pertama, ia mengebiri lembaga anti korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK pada akhir 2019. KPK pun bukan lagi lembaga independen, melainkan bagian dari rumpun eksekutif dengan presiden sebagai penentu dan pengendalinya. Sukses melumpuhkan KPK, Jokowi menyisir regulasi yang ia anggap menghambat masuknya modal asing ke Indonesia. Ada 75 undang-undang yang ia sinkronkan, ia ubah, ia hapus pasal-pasal yang menakutkan bagi pemodal, yang dibukukan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law yang tak dikenal di negara penganut civil law seperti Indonesia itu dipercaya bisa memanjakan investor, tapi tak berpihak kepada buruh dan mengancam lingkungan. Mereka yang memprotes proyek strategis nasional dianggap menghalangi pembangunan sehingga bisa dijebloskan ke penjara. Legalisme otokratik ala Jokowi makin membabi buta menjelang ia lengser. Konstitusi hendak ia revisi agar bisa menjabat presiden 3 periode. Percobaan ini gagal karena mendapat protes masyarakat dan mandeknya dukungan partai. Percobaan Jokowi berhasil lewat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin adik iparnya ketika mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum untuk meloloskan anaknya yang belum cukup umur menjadi kandidat wakil presiden. Dengan desain seperti itu, ekonomi Indonesia tak seperti yang diharapkan Jokowi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam satu dekade terakhir hanya 4,73%. Jauh di bawah 2 periode era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 6,22%. Beban Indonesia pun makin berat karena badan usaha milik negara kolaps akibat terjerat utang menjalankan penugasan Jokowi membangun infrastruktur. Di masanya, tambahan utang pemerintah mencapai 5.745 triliun rupiah atau 3 kali lipat dibanding tambahan utang 2 periode Presiden Yudhoyono. Centang perenang itu meruntuhkan demokrasi dan harapan-harapan reformasi 1998. Tentara kembali masuk birokrasi dengan penempatan di lembaga-lembaga sipil. KPK, polisi, dan jaksa menjadi lembaga pemukul lawan politik memakai kasus hukum. DPR hanya tukang stempel kebijakan pemerintah kendati membahayakan anggaran. Tak ada lagi fungsi checks and balances yang menjadi penopang demokrasi. Datang dengan kesederhanaan, dusta. Dia adalah kita, dusta. Gorong-gorong, dusta. Stop impor, dusta. Bekerja untuk rakyat, dusta. Anak saya tidak tertarik politik, dusta. Jangan pamer kekayaan, dusta. Anaknya pamer terus kekayaan dan menantunya. Konstitusi harus ditegakkan, dusta. Anda langgar konstitusi. Itu urusan partai, saya tidak ikut campur. Dusta, Anda cawe-cawe. Sekarang dia
pergi setelah semua dibuatnya berantakan. Kepercayaan rakyat akan penegakan hukum runtuh. MK, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik, polisi, TNI. DPR yang mestinya menjadi penggawa demokrasi diubah menjadi satu paduan suara yang hanya mengerti satu kata, yaitu setuju. Tukang stempel doang. Tanggungan rakyat akan hutang negara yang begitu sangat tinggi. PHK, kemiskinan, tingkat kejahatan meroket dari standar kewajaran nalar. Kekayaan alam yang semestinya untuk kemakmuran rakyat nyata-nyata dieksplor besar-besaran demi membangun negara lain. Dan dia, si invisible hand, pelaku utama yang begitu pandai berkelit, yang begitu sulit dibuktikan, yang syarat akan pencitraan, yang selalu memukul dengan tangan orang lain. Dia belum selesai. Di titik ujung, dia pun masih menuntut anggaran besar untuk satu dusta lainnya. Tuntutan, ucapan, terima kasih, pelopor pendidikan, guru bangsa, guru kebohongan mungkin, pelopor ijazah palsu mungkin. Hei kamu yang merusak keindahan Indonesia, kamu adalah kecelakaan terbesar bangsa ini. Kamu pendusta Jokowi. Wah, luar biasa, ini berani sekali ya. Namanya pendusta ya kerjanya berdusta. Ini menarik nih, jangan ikut termasuk dalam benang kusut. Ini keren nih, saya pengen kenal sama orang ini. Seburuk-buruk peradaban. Seburuk-buruk peradaban adalah ketika orang-orang yang jujur disingkirkan dan para pembohong diberi ruang. Ketika ucapan kejujuran menjadi tabu, sedangkan bahasa kebohongan dianggap biasa, bahkan diapresiasi. Saya pernah mendaftar seminar bisnis online. Di sana ada pertanyaan, apa jenis usaha dan berapa besar omsetnya. Kemudian saya jawab apa adanya, dengan sejujurnya, dan hasilnya tidak ada respon. Kemudian saya coba daftar lagi dengan profil usaha yang dilebih-lebihkan dan omset yang dilebih-lebihkan juga. Dan hasilnya panitia seminar terus menghubungi saya untuk ikut gabung di seminar tersebut. Seminar pendidikan pun sama. Saya pernah daftar sebuah seminar pendidikan online dengan foto profil apa adanya dan jabatan yang sebenarnya. Hasilnya sama, tanpa respon. Tapi ketika saya ganti foto profil dan melebih-lebihkan jabatan, baru direspon. Akhirnya saya merasa bahwa sangat wajar jika masyarakat kita banyak yang bohong karena keadaan memaksa untuk berbohong. Dan saat semua orang terjebak pada kebohongan, maka saya berani pastikan tidak akan ada lagi yang berani melakukan perbaikan karena semua tersandra dengan kebohongannya sendiri. Dan jika itu sudah terjadi, maka semesta akan bekerja dengan sendirinya dengan cara yang telah terjadi pada peradaban-peradaban sebelumnya, peradaban di masa lalu. Saat ada benang yang kusut dan sangat sulit untuk diperbaiki, maka satu-satunya cara adalah membuang benang yang kusut tersebut kemudian mengganti dengan benang yang baru. Dan proses eliminasi kekusutan ini akan dilakukan oleh alam dengan sendirinya. Maka jangan sampai kita menjadi bagian dari kekusutan yang ada, karena pada akhirnya yang kusut-kusut itu akan disingkirkan oleh kekuatan alam. Wah, luar biasa ini ya. Tampaknya beliau mengambil video itu di dekat surau atau masjid dan juga di dekat kandang ayam. Ada suara-suara ngaji, ada suara ayam berkokok. Tapi isinya keren, luar biasa. Ini nampol Jokowi banget nih ya. Produksi kebohongan yang merajalela di semua lini, di semua level, itu karena atasnya yang berbohong. Atasnya tukang bohong, ke bawah ngikut bohong. Ini pentingnya sistem dengan orang. Maka nggak bisa lagi kemudian kita bandingkan ayam dulu apa telur dulu, sistem dulu atau orang dulu. Nggak bisa, ini dua-duanya harus bersamaan. Sebaik-baiknya sistem, orang pimpinan paling atasnya busuk, sistemnya ya dibusukkan. Kan begitu, Pak Prabowo aja kemarin bilang di pidatonya, ikan busuk dari kepalanya. Ini nampol banget sama Jokowi. Maka kita berharap pidato ini kita ingat-ingat terus. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan
harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Ya. Pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Ya, jadi Dhanil Anzar Simanjuntak, Honda kan keluar-keluarnya, saya prajurit Prabowo, saya prajurit Prabowo. Janganlah, Pak Prabowo sendiri bilang, Anda itu akan ditugaskan bekerja untuk rakyat, bukan untuk pemimpin Anda, bukan untuk Prabowo. Sekaligus nampol ke Jokowi, bekerja itu untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kerabat, bukan untuk anak jadi wakil presiden, bukan untuk anak jadi gubernur Sumatera Utara, bukan untuk anak jadi ketum partai. Dan kita akan ingat-ingat terus ini, dan akan kita tagih begitu tanpa indikasi yang sebaliknya. Keren, luar biasa kebohongan-kebohongan ini ya, yang harus kita lawan. Kalau Pak Jokowi dibilang sebagai pelopor pendidikan, kalau kata pemburu ini pelopor ijazah palsu. Ya bisa jadi. Sehingga kemudian muncullah Dr. Honoris Causa Raffi Ahmad. Muncul tiba-tiba jadi profesor. Nggak ketahuan ngajarnya. Nggak ketahuan bikin risetnya. Nggak ketahuan bikin penelitiannya. Tiba-tiba jadi profesor. Ada yang 1,8 tahun tiba-tiba jadi doktor. Ternyata disinyalir pakai joki. Ternyata disinyalir plagiat dari mahasiswa UIN. Ini alam akan menyeleksi. Nggak akan bisa seterusnya. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Pasti akan ketahuan. Itu juga disampaikan Pak Prabowo di Kongres PKB. Iya kan? Yang caci maki sebentar lagi akan ketahuan. Ini tanda-tanda. Meskipun baru naik kekuasaannya, Gibran, hari ini pula sudah di ujung tanduk. Ini ada tulisan bagus nih. Dari Preciosa Kanti.